sudah siap ya. Iya. Gimana mau dijelaskan? Iya, jelaskan ya. Ya. Ini madu sirana yang madunya yang di atas. Masyarakat di sini. Nah, karena ini potensinya di sini juga luar biasa kaitannya dengan ekosistem hutan yang merupakan sumber nektar dari lebah madu, sehingga Fakultas Biologi berkomitmen untuk bermitra dengan Kedungpoh, khususnya untuk di Dusun Kedungpoh Lor, untuk mengembangkan lebah madu. Yang kita kembangkan adalah lebah madu lokal, yaitu Apis cerana. Kemudian dari lebah madu untuk budidaya di sini, kita yang pertama adalah kita mengembangkan lebah madu lokal, yaitu Apis cerana. Dimana Apis cerana secara alami itu lebih resisten terhadap penyakit. Ya, seperti apa Pak di halamannya Pak? Mungkin lebah madunya seperti apa? Nah, ini berapa kotak apa yang di kerjasama di sini Pak? Kita ada 125 kotak untuk pengembangan untuk memperbanyak koloni yang ada di Kedungpoh Lor ini. Ya. Pak, kok dibuat seperti ini gimana Pak? Nanti hasilnya mungkin akan lebih berbeda dengan yang mungkin yang tradisional. Bisa dijelaskan? Secara umum memang kita konsepnya adalah untuk lebih mengembangkan potensi lebah madu lokal ini. Jadi harapannya dengan kita mengenalkan konsep untuk kotak yang ideal atau yang istilahnya sesuai dengan ISNI ini, agar nanti hasilnya lebih optimal dari yang pembudidayaan lebah madu secara konvensional, yaitu dengan ISNI apa itu Pak? Kaitannya standar nasionalnya, kaitannya dengan kotaknya seperti apa bentuknya, kemudian susunan kotak, kemudian bagaimana biar nanti kotak ini nanti menghasilkan koloni yang lebih banyak. Oke Pak. Ini bisa dipanen kapan Pak? Biasanya Pak? Untuk panen nanti kita menyesuaikan, biasanya untuk panen untuk kaitannya optimalisasi dari hasil panen, biasanya nanti kita melihat lingkungan. Biasanya pada umumnya kalau nanti pada musim berbunga itu kan sumber nektar banyak, sehingga nanti dari sumber nektar yang banyak ini lebah madu otomatis yang dapat diambil oleh si lebah ini lebih optimal, sehingga musim-musim panen biasanya kita pada akhir-akhir musim berbunga. Ini keistimewaan apa Pak? Keistimewaan lebah lokal ini karena mereka ngambil nektarnya dari alam, jadi madunya murni, sehingga kualitas madunya agak lebih tinggi daripada lebah yang dikasih stimulan pakan gitu. Jadi ini memang murni madu dari alam, yang ngambil nektar dari alam, sehingga madunya murni sekali. Ini sekali Pak ya. Ya. Selama ini dari hasil budidaya lebah madu ini biasanya di mana Pak? Dijual di mana aja? Kalau di penjualan kita yang jelas untuk mencukupi di daerah Yogyakarta, Gunung Kidul, kemudian dari Klaten pun banyak yang dari Bantul, kemudian ada juga yang diambil ke Jakarta.
keten iki kan rada ngene Pak, rada agresif. Agresif ya. Sudah siap anu ya. Iya. Gimana mau dijelaskan? Iya, jelaskan ya. Ya. Ini madu sirana yang madunya yang di atas, kemudian yang di bawah ini anakan, sehingga nanti kalau kita ngambil madunya kita sayat yang atas, yang ini yang asli madunya kayak gini. Nah, ini bisa ngalir, kemudian nanti bisa kita ambil yang bagian atas, kemudian yang bawah kita naikkan lagi, kita ikat, kemudian ini sudah sempurna seperti semula. Nah, ini seperti ini jenis madu sirana yang betul-betul asli, yang baru dibuka dari sarangnya begitu. Ada berapa ini Pak kotak Pak jadi yang ada di Kedung Poh ini? Kalau di Kedung Bolor sekitar 500 kotak yang sudah siap bisa dipanen. Bisa dipanen nih Ya. Pak. Yang ini juga Pak. Yang ini apa ini Pak? Ini Ini sama juga. sama juga. Jadi ini untuk memberi celah biar ada Jarak itu Pak ya? ya jarak, sehingga kita naruhnya tidak berhimpitan. Tidak berhimpitan ya Ya, Pak ya? kebetulan yang berhimpitan ini salah satu proses pemecahan koloni, sehingga ini baru dipecah koloni yang tadinya satu jadi dua gitu. Jadi harus berdekatan karena ini nanti untuk kestabilan koloni satu dengan yang lain. Ya, sama ini semua. Ini ada dua pola yang seperti ini, pola dari pelebahan Jawa Tengah. Jadi ukuran stupnya akan lain. Kalau yang itu pola dari India yang akan kita kembangkan, yang bantuan dari UGM itu sejumlah 125 kotak yang baru-baru kita mau pecah koloni ya. Pecah koloni Pak ya? Iya. Kayak apa sih Pak yang di atas? Ya, oke. Jenis kotak yang pola yang dari India seperti ini kotaknya, memang agak berbeda karena tetapi kalau ketinggian sama sebetulnya, cuma panjangnya aja ini panjang yang dari pola pelebahan Jawa Tengah. Ini apa ini Pak? Ini kotak penangkaran Pak, jadi ini memang bisa disebut ini kotak ram, sehingga ini baru pemecahan koloni bersama-sama kita mengadakan pemecahan koloni secara besar ya. Ini jumlah ada 3 tempat, yang 2 tempat, yang satu di hutan sana, kemudian yang satunya lagi masih di sebelah. Jadi ini untuk pemecahan koloni kita juga butuh jarak antara peletakan yang pertama dan yang kedua, karena untuk biar jangkauan makanan tidak berebutan kayak gitu. Nah, kalau ini pohon yang pertama, kemudian kita letak ya lebih dekat dari induknya seperti itu. Oke Pak, bisa dilihatkan satu Pak. Kalau pecah koloni kayak apa sih Pak? Seperti ini. Sebetulnya prosesnya hampir sama dengan yang lain, tapi ini sebetulnya ini sudah agak jadi. Jadi ini walaupun pemecahan baru, tapi ini sudah siap lagi untuk dipecah lagi sebenarnya. Jadi ini salah satu contoh pemecahan koloni yang sudah agak jadi. Nah. beraneka ragam
sarapan madu. Nah, nggih. Ini tiga wonten gaji wonten. Ini juga madu Pak ini Pak? Ya, ini trigona Pak. Apa ini? Jadi ini lebah trigona yang Lanceng. Lanceng ya? Ya, Lanceng. lanceng. Jadi pakai kentongan kayak gini Pak ya? Ini pakai bambu Pak. Jadi, Bambu ya? kalau trigona memang rumahnya macam-macam, ada yang pakai bambu, ada yang pakai itu kendil, ada juga yang pakai kotak. Pakai kotak ya Pak ya? Ya. Ini produksinya juga bagus Pak? Ya sebetulnya bagus, cuma lambat ya, tidak seperti lebah serana, karena trigona ini lebahnya kecil sehingga pengambilan nektarnya juga lambat. Lambat ya? Dari pakannya dekat, ini pun juga akan mendukung percepatan koloni maupun madunya. Pak, ini ada bunga ini maksudnya apa Pak? Ya, bunga ini bunga untuk pakan lebah. Jadi didekatkan dengan kandang. Iya, ini biar nggak terlalu jauh ngambil nektar maupun tepung sarinya kan berdekatan, sehingga akan mempercepat pertumbuhan koloni baik trigona maupun serana kayak gitu. Oke. Jadi bunga-bunga yang memang disenangi Iya, ya macam ini kan lebah madu ya? Iya, disukai oleh lebah madu semuanya. Semua ya Pak ya? Ini karena musim kemarau, ini jenisnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau musim hujan, sebenarnya kita sudah mempersiapkan berbagai macam tanaman yang untuk mendukung kelestarian lebah sendiri. Nah, Seperti kakao juga ini Pak ya? Ya, kakao. Kemudian di sini ada kolam-kolam untuk persediaan bila mana siang mereka mau minum, sudah persiapan airnya juga. Jadi kolam ini memang untuk Ya. persediaan Di samping lebah ya? Di samping untuk budidaya ikan juga nanti fungsinya untuk minum lebah juga. Kadang-kadang kalau waktu siang pasti ada yang mencari air. Ya kayak gini. Untuk bunga-bunga itu. Untuk sayuran. Kita nanti kalau kelengkeng-kelengkeng ini sudah berbunga semua, ya ini salah satu produk madunya nanti akan bagus sekali kalau pakai bunga kelengkeng. Pak, ini kok ada kendil juga itu ada gimana Pak? Itu juga untuk trigona Pak. Jadi trigona itu memang Tawon lancang ini ya? Iya. Ini jenis leviset, itu bisa memakai apa saja. Hasilnya bagus sih Pak ya? Hasilnya bagus juga. Trigona ini kan lebahnya kecil sehingga tidak seperti lebah serana. Serana ya? Seperti ini ya? Ya. Tetapi hidupnya biarpun berdekatan tidak akan ada yang mengganggu satu sama lain. Kita sama-sama di budidaya itu juga hidupnya juga normal. Normal ya Pak ya?